dulu waktu saya tuh di pondok itu mah kan ada dalam pengajian tuh ada namanya, katanya ada malaikat huruf, katanya malaikat huruf. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada malaikat penjaganya. Saya coba pelajari itu, ternyata bukan seperti itu. Bukan seperti yang diceritakan oleh para kiai itu sendiri. Makanya akhirnya setelah udah nggak ke pondok, saya pun bertanya sama kiainya, Pak Kiai, saya tanya, bagus mana untuk menuju makrifat, atau lebih ke spiritual atau syariat? Dia tidak bisa jawab, Mbak Yayanya tidak bisa jawab. Tapi sekarang saya bertanya sama kamu kan Islamnya masih sangat kuat, sholat rajin, ngaji tiap sore, mungkin juga sampai Al-Quran bau tanganmu, bau keringatmu ya, sedangkan kamu udah bawa Al-Quran. Ini saya bertanya, kamu sudah benar belum dalam beragama? Agama kamu sudah benar belum dalam kamu beragama juga? Ini belum sempurna kalau Oke. Kalau belum sempurna berarti kan kamu ada tujuan mau menyempurnakan. Nah, apa yang kira-kira dalam kamu tuh belum sempurna gitu? Yang kamu masih belum sempurna itu apa? Ya belum benar, sholatnya masih bolong-bolong gitu. Oke. Sholatnya masih bolong-bolong terus? Yang kamu mau benerin dulu apa nih? Biar berasa sempurna gitu. Ya sholat Sholatnya. Oke. Nah, ketika sholat kamu sudah betul, ya, oke, hari ini kamu sholat komplit. Komplit. Belum. Maghrib belum. Belum. Oke. Anggaplah ini udah komplit ya, karena bentar lagi juga maghrib. Ya belum. Belum kerjanya belum. Oke. Yang kemarin komplit kemarin? Kemarin enggak. Apanya enggak? Subuh kesiangan. Tapi subuh enggak? Enggak subuh. Kalau kayak gitu mending murad itu aja. Mending apa? Murtad. Nih, saya tanya, ketika kamu sholat sudah full tuh ya, dari pagi sampai sore tidak pernah telat dan tidak kurang, berarti itu sudah betul? Sudah benar? Itu udah komplit. Udah komplit, sudah benar belum? Jalannya sudah bagus belum? Ya udah kayaknya. Udah bagus. Nah, kalau udah bagus, kenapa kamu selalu bilang begini, ya Allah, berikanlah saya jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, seperti jalan orang-orang sebelum. Ya iya, siapa tahu kan masih ada yang salah, jadinya Loh. harus mohon kayak gitu. Terus kamu bisa dapat petunjuknya jalan yang lurus itu dari siapa? Dari orang-orang yang ngasih tahu. Nah, sementara kamu ketika dinasehati itu kadang-kadang lebih terdahulu tuh ngegas dulunya, ngeyel dulu. Sedangkan kamu setiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus. Memang dalam hidup ya, kalau kamu sendiri
Yakin? Iya yakin. Berarti kalau kamu tidak pergi haji, iman apa agama kamu nggak sempurna dong? Enggak juga. Kan dia bilang pergi haji jika mampu. Umroh, haji, Sama aja. hajah itu artinya berkunjung. Kau cuma mengunjungi ke sana, habis itu sempurna kan? Agamanya gitu. Kalau umroh yang enggak lah. Umroh kan belum tentu haji. Haji udah pasti itu umroh. Umroh sudah pasti hajah. Hajah ya udah pasti hajah. Gimana sih? Kamu tuh terbalik ngomongnya. Umroh udah pasti hajah dan haji. Karena kata hajah itu berkunjung, haji itu berkunjung. Nah kalau kamu udah berkunjung ke sana ya artinya sudah berkunjung, jangan kebalik. Gimana? Haji udah pasti umroh, sedangkan umroh nggak pasti haji, gimana? Artinya dulu, makanya kamu tuh baca Al-Quran tiap hari tapi kok nggak pernah baca artinya sih. Kalau kamu baca artinya itu sebenarnya ya gokil abis kok. Kalau umroh kan berkunjung artinya haji kalau sana. Jadi kalau kamu umroh di sana pun kamu akan disambut selamat, kurang lebih gini, selamat datang para hajah, para haji kayak gitu. Walaupun itu bukan bulan haji, cuman itu bahasa Arab ada kata hajah, hajinya. Hajah untuk perempuan, haji untuk laki-laki. Kamu akan disebut begitu di sono. Dalam hati pasti langsung bangga, oh, saya sudah jadi haji, sudah jadi hajah aja. Jadi begitu sampai di sono disambut itu. Kalau kamu nggak percaya dengan omongan saya, silahkan kau daftar umroh, nanti kau akan disambut begitu. Aku nggak ikut. Saya tanya dulu sama yang udah umroh ya. Kau bertanya sama yang udah umroh. Iya. Ya. Disambut gak haji hajah gitu. Apa? Disebut gak haji yang laki-laki, hajah perempuan. Disambut dengan kata hajah. Lah iya. Ya, hajah itu artinya berkunjung. Jadi kamu mana artinya dulu? Pasti akan disebut para hajah, haji, gitu. Nah kamu sendiri kan kemarin waktu di Jakarta selama 2 minggu kan dekat teman kamu yang sudah pernah pergi umrah, ya kamu kan dirayu-rayu mulu suruh pergi umrah tuh. Bukan duitnya udah cukup ini katanya, pergi haji, pergi umrah gitu. Kayaknya hati kamu mulai terbuka juga. Iya, gue mau berangkat ke sono, gue nyium batu kosong juga. Oke, sekarang saya jelasin ya. Dulu manusia itu menyembah kekosongan. Kekosongan itu tidak bisa digambarkan dan tidak bisa diwujudkan. Karena apa? Itu kan leluhur sendiri yang sudah meninggal. Nah, oleh bangsa Arab dibuatlah Ka'bah. Ka'bah itu dalamnya kosong, tidak ada isinya. Nah, manusia suruh berkiblat atau menghadap ke sana atau sujud ke arahnya, yaitu kekosongan itu. Padahal dari sebelum ada Islamnya memang yang namanya agama itu kosong. Kosong adalah isi adalah kosong. Cuman setiap manusia itu memiliki tingkatan itu sendiri. Bisa jadi orang yang kamu lihat nggak pernah sholat, dia lebih beragama. Karena agamanya itu ada dalam dirinya, dipraktekkan kesehari-hariannya. Sedangkan kamu kan hanya mengutip masa lalu. Oh, harus begini tuh. Tidak. Mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau kamu mengutip masa lalu dan kalau bisa dihidupkan di sekarang, semua yang kamu jalani sekarang ya berbentuknya bid'ah. Gitu. Tapi ya itu kembali lagi, kamu setiap hari kan minta ditunjukkan jalan yang lurus gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi apa kan pasti suami kamu akan nasihatin ini itu,
Nah, kamu biasanya nyolot duluan. Ya. Iya. Nah, padahal itu kamu tiap hari minta jalan yang lurus. Nah, kamu taunya harusnya dari suara dari langit kah gitu, supaya oh ini kekuatan dari Allah gitu. Nah, gitu. Coba apa itu kata Bob? Jadi kalau namanya ini apa? Orang mempraktekkan kehidupan sehari-hari dalam agamanya gitu, jadi dia tidak terlihat simbol agama apapun. Makanya kadang orang fanatik, saya pakai udeng dibilang orang Bali, tapi ketika saya pakai topi nggak dibilang orang Amerika. Ketika saya pakai panda kata saya kayak anak kecil punya anaknya dipakai, itu kan penghangat kepala. Nah kalau di Arab juga pakai udeng, udengnya lancip sampai ke atas, atau sorban namanya, bukan udeng Sunda sama Bali. Jawa juga ada udeng. Orang kayaknya gimana, tapi kamu lihat sendiri lah, kamu rasakan sendiri ya, sedikit bahwa memang iya agama mayoritas di Indonesia ini misalnya, tetapi ekonomi terbesarnya dikuasai minoritas semua. Mayoritas agama tapi dia tidak bisa menguasai ekonomi. Ketika dia mau bikin rusuh terhadap minoritas, kalau minoritas marah, mereka perang sesamanya. Itu pasti. Makanya kamu dulu juga ada bahwa kebencian terhadap agama lain, kamu kan ada. Itu mungkin saya pelan-pelan saya biarin saja gitu. Setiap kali disadarkan ini kamu marah katanya, karena kamu memang dari kecil sudah diminuminya agama dari kecil, dari sebelum TK sampai tua, sampai ketemu saya. Kadang kamu juga bersuami kok ya, walaupun suaminya beda agama itu kan tenang aja. Apa katanya kalau dosa istri tanggung suami, itu santai aja sudah. Jadi kamu lagi ketemu malaikat, ku udah ada kartu VVIP, oh yang tanggung terus laki gua udah mati belum masih sama bini muda. Oke, lu ke surga sono sendirian karena lakinya belum ada. Ayo bisa juga kamu minta nih, kalau kamu ini gimana kalau saya pindah agama saja nih, mumpung masih belum sampai ke apa namanya ke surga, apa pindah agama Hindu atau Buddha biar bisa reinkarnasi gitu. Terus mau apa? Katanya begitu. Aku mau lahir kembali sebagai anak dari suamiku sendiri. Sama istri mudanya gitu. Oh boleh. Itu malaikat. Tapi ntar kita belajar tentang spiritual mas sebenarnya. Kamu tuh harus belajar spiritual, tentang dharma, tentang ya kebaikan lah dalam diri kamu. Jadi agama itu tidak harus lah setiap hari kita memikirkan Tuhan, itu tidak, karena Tuhan juga belum tentu mikirin kita. Karena penduduk bumi itu sekian ratus ribu juta. Nah, Tuhannya bingung siapa lu, gue lupa namanya. Tapi yang jelas bumi ini itu udah sangat sempit dengan para demitnya.
Para demit itu manusia ketika lahir di alam dunia, dia lebih banyak tuh berbuat nakal, jahat. Dan ketika mati, dia tidak moksa, tidak hancur, tapi rohnya itu pergi dan reinkarnasi lahir kembali, tapi meninggalkan para demit. Roh-roh pendampingnya ini yang akhirnya kesana mondar-mandir nyari tempat lagi gitu. Itu udah sangat banyak. Jadi bahkan kita itu sebenarnya sempit-sempitan dengan mereka. Makanya kalau ada orang menempati rumah baru nanti, menempati rumah baru, dia belum tentu kuat menempati rumah itu. Karena apa? Memang demit begitu banyak. Mau dibaca Al-Quran kayak apa, dia itu kebal, nggak mempan. Mau bacain kitab apa, nggak mempan. Kecuali ada orang itu sendiri orangnya baik, suka berbagi, maka para demit itu sendiri yang luluh. Jadi seperti mertua atau orang tua sendiri itu, dimanapun berada gitu ya. Ketika orang tua itu dia banyak sewot apa karena nggak dikasih uang, coba rutin kasih uang, terus dibaikin terus, maka orang tua juga akan dulu, lu doang deh yang mau baik sama gua. Habis itu kayak gitu. Itu berlaku di semua orang tua, nggak satu dua. Demit juga begitu ya. Demit sama, karena manusia itu kan totalnya ada 5 tuh, 5. Satu, Sang Buddha, itu Tong Sancong. Yang kedua Sugokong. Sugokong itu amarah itu. Amarah kalau misalnya nggak bisa dikendalikan, dia bisa menghancurkan. Tapi kalau dia bisa dikendalikan, dia bisa menjadi penjaga. Makanya Sugokong bisa menjaga semuanya. Nah, coba kamu lihat sendiri. Tong Sancong emang dia bisa berkelahi? Nggak bisa ya. Dia cari makan? Nggak bisa. Karena dia adalah jiwa. Kalau diterjemahkannya, dia adalah jiwa. Jiwa murni atau Atman. Sedangkan Sugokong amarah atau keberanian. Cuma kalau keberanian tidak tertata dengan baik, ya otomatis akan menjadi masalah. Tapi kalau diperbaiki baik, ini kalau diterjemahkan tuh, film itu bukan sekedar film hiburan, tapi itu ada maknanya. Terus ada wucing, ada sifat patke itu nafsu duniawinya itu, sifat keduniawian. Sisi baiknya itu ada pada wucing. Pekerja kerasnya itu badan manusia itu sendiri, yaitu yang digambarkan sebagai kudanya yang dinaikkan oleh Tong Sancong. Siapa yang paling lelah? Kan kuda, itu badan kita kan bisa merasa lelah. Badan kurang lebih seperti itu loh. Pentas saya dari dulu udah ngomong, udah lama sekali sih kalau Tong Sancong itu sebenarnya kayak sedulur papat 5 pancer kalau di Jawa gitu, mirip. Nah kan cuma berempat je. Berempat bagaimana? Kudanya nggak hitung. Sugokong, wucing, patke, Tong Sancong, sama kudanya 5. Makanya kitabnya apa? Kan setelah dia menjadi Buddha kan tidak diperlihatkan ininya toh. Tidak diperlihatkan kitabnya. Kitabnya itu ada dalam diri. Jadi bukan yang dibaca setiap hari mengutip kejadian masa lalu, itu bukan. Tetapi kamu harus melakukan perjalanan untuk mendapatkan kitab itu. Nah, perjalanannya apa? Perjalanan sehari-hari.
yang kamu berbuat untuk mencapai sempurna, pencerahan. Tapi saya mencerahkan kamu itu kayaknya agak berat dibanding mencerahkan anakmu. Kamu diajarin pencerahan sudah mulai bisa. Sekarang diajarin tentang olah napas, mau jalani. Kalau kamu tidak mau diajarin begitu, padahal udah lama, padahal manfaatnya besar. Ketika badan kayak kurang enak badan, itu bisa menyembuhkan diri sendiri tanpa minum obat. Jadi kalau soal agama kamu, saya sih terserah, cuma kadang-kadang ada lucu aja sih kan, ada kelucuannya. Berikan aku jalan yang lurus itu. Emang lu mau kemana? Itu mas, mau apa? Yang gitu pasti kan harus ada tujuannya dong, supaya ada jalannya. Mau minta jalan yang lurus hari-hari aja buat makan tidur tuh. Begitu. Jadi kamu mau sih kita itu tentang jalan yang lurus. Kamu mau minta jalan lurus, jalan yang seperti apa? Tujuan hidup kamu itu apa? Saya kasih beberapa gambaran itu tadi tentang kehidupan, tentang tujuan hidup. Kenapa banyak kayak tadi tuh, lihat berita tuh, suami istri terjun ke sungai, ninggalin anak 5. Ini agamanya sempurna. Kenapa bisa dipusingkan dengan ekonomi? Ya karena satu, spiritualnya tidak ada. Mungkin iya sudah berdoa, sudah baca kitab tiap hari, ibadah tiap hari, sehari 5 kali, bahkan ada tambah plus, masih dilakuin. Kenapa tidak terjadi? Kenapa Tuhan tidak jawab? Karena Tuhannya tidak nyambung. Cuman enggak lah, kalau kehidupan begitu memang tidak semua orang bisa diperbaiki. Ada kalanya memang orang harus dibiarkan saja. Aku dari tadi nungguin air, sebenarnya ada air beningnya, belum tetes pun. Habis makan buru-buru air bening, kadang mesti disindir dulu. Ya kalau mau tinggal ngomong, biar ngomong. Kenapa nggak habis sendiri? Gitu. Kagak ada lembut-lembutnya tuh kalau ngasih, gue ini minum tuan gitu. Nih sayang.